Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Septina Miftahul Jannah dengan NIM 207 2047. Yang kedua, Vina Amri Mufrida dengan NIM 207 2054. Dan yang terakhir, Yunia binti Maulida dengan NIM 207 2057. Di sini kami akan mempresentasikan karya inovasi yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Dimsum Seed, ya, dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Selanjutnya yaitu mengenai pokok bahasan dalam pembuatan karya inovasi ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, dan manfaat. Nah, selanjutnya ke tinjauan pustaka. Setelah tinjauan pustaka ada metode yang berisi tentang cara pembuatan produk, tahapan pengembangan, tahapan perencanaan, survei masyarakat atau bisnis, dan yang keempat pembahasan. Nah, pembahasan di sini mengenai tentang pengenalan produk, hal-hal unik yang membedakan produk dengan yang lain. Yang ketiga mengenai manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya strategi pemasaran, RTL dan kendala, dan yang terakhir anggaran dana. Dan poin yang terakhir yaitu penutup serta daftar pustaka. Memasuki bab yang pertama yaitu mengenai abstrak. Abstrak di sini merupakan dari ringkasan atau kesimpulan dari artikel yang telah kami buat. Nah, di sini abstrak kami berisi tentang pada zaman milenial ini bermunculan inovasi makanan unik yang disajikan di berbagai kafe dan restoran, sehingga dari kalangan remaja banyak yang memburunya. Salah satunya yaitu dimsum. Dimsum kini tergolong makanan yang tengah viral dan banyak digemari para masyarakat, khususnya remaja. Nah, pada tahap perencanaan, pada awal mulanya peneliti berpikir untuk menemukan makanan yang terkenal pada zaman sekarang. Pada diskusi peneliti, muncul ide dimsum sebagai makanan yang banyak disukai dari kalangan anak-anak hingga remaja. Kemudian peneliti mencari varian dimsum apa saja yang sudah ada, dan peneliti mencari perbedaan dari dimsum lainnya. Terutama pada kulitnya, peneliti menemukan perbedaan, yakni pada kulit lainnya tidak terdapat campuran bahan lain, sehingga peneliti mencampurkan wortel pada kulit pangsit dimsum yang akan dibuat. Inovasi dimsum pangsit goreng karena sebagian besar masyarakat Indonesia suka terhadap makanan yang digoreng. Selain itu, dimsum pangsit ini menggunakan beberapa sayuran sebagai variasi baru yang biasanya menggunakan seafood karena Indonesia memiliki beragam sayuran yang dapat difortifikasikan pada jenis olahan makanan, di mana juga mengandung vitamin dan gizi yang baik bagi sistem metabolisme tubuh. Dari tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui definisi dimsum pangsit, yang kedua mengetahui bagaimana proses pembuatan pangsit dimsum, dan yang terakhir mengetahui bagaimana perbedaan pangsit dimsum dengan yang sudah ada. Latar belakang dari pembuatan karya inovasi yang telah kami buat ini berlatar belakang dari pada zaman sekarang atau yang dikenal dengan zaman milenial ini. Banyak makanan yang beraneka macam, tentunya sebagian besar mengandung
bahan tambahan pangan buatan seperti pengawet, pewarna, pemanis, dan lain-lain yang berakibat pada kesehatan tubuh. Namun, makanan tersebut digemari oleh masyarakat, terutama anak kecil dan remaja. Kasus ini juga berdampak pada tingkat pertumbuhan anak menurun dikarenakan terlalu banyak zat kimia yang masuk dari makanan yang kurang sehat, serta faktor sulitnya anak untuk makan sayur. Dari uraian tersebut muncullah inovasi untuk menciptakan produk makanan yang digemari masyarakat dengan mengombinasikan sayuran untuk meningkatkan gizi pada makanan dan minimalisir penggunaan bahan tambahan pangan buatan. Berbagai kafe dan restoran banyak disajikan makanan yang viral di media sosial, di mana dari kalangan anak-anak hingga dewasa tertarik ingin mencobanya. Salah satunya adalah dimsum. Dimsum biasanya terbuat dari seafood seperti ikan, tuna, kepiting, cumi-cumi, dan lain-lain. Akan tetapi sebagian masyarakat Indonesia tidak suka dengan seafood. Maka dari itu diadakan inovasi dimsum yang terbuat dari sayuran. Karena di Indonesia sendiri mudah ditemukan berbagai sayuran. Dengan demikian, dibuatlah inovasi dimsum dari sayuran, salah satunya dengan memanfaatkan wortel sebagai campuran pembuatan kulit dimsum, dan untuk isian dimsum memanfaatkan ikan tongkol dan bunga turi sebagai pengganti dari seafood. Nah, mengapa kita mengambil wortel, bunga turi, dan ikan tongkol sebagai inovasi dari karya ini? Yang pertama, wortel kita pilih karena mengandung banyak unsur aktif seperti flavonoid, beta karotin, dan fenilpropanoid. Kandungan beta karotin berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tumor, menghambat penyebaran sel kanker, dan mengaktifkan enzim pelawan kanker. Senyawa lain juga bermanfaat untuk mengatasi sembelit, meningkatkan kesehatan mata. Sedangkan bunga turi merupakan jenis tanaman yang memiliki manfaat yang begitu banyak dalam pengobatan berbagai macam penyakit, diantaranya pencahar, pereda nyeri, penurun panas, peluru kencing, dan lain-lain. Untuk ikan tongkol sendiri merupakan ikan pengganti tuna karena mudah dijumpai di Indonesia seperti di pasar dan supermarket. Selain itu, harganya juga cukup ekonomis. Namun, ikan tongkol juga memiliki nilai gizi yang cukup tinggi seperti protein, asam lemak, omega 3, mineral, dan juga rendah lemak sehingga sangat disukai masyarakat. Dengan demikian, inovasi dimsum dari sayuran tersebut dan juga fortifikasi ikan tongkol sebagai isian dari kulit dimsum sangat bermanfaat untuk mengatasi masyarakat yang tidak suka dimsum dari seafood dan mengonsumsinya. Selain itu, para masyarakat yang tidak suka sayur, khususnya anak-anak, dapat menikmati sayur karena banyak kasus anak kecil mengalami gangguan pada penglihatannya disebabkan oleh seringnya bermain gadget dan cara membaca yang salah. Alternatif dimsum kulit wortel ini menjadi salah satu solusi karena kandungan vitamin A yang terdapat pada wortel dan meningkatkan kecerdasan berpikir anak dengan adanya kandungan protein pada ikan tongkol. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah, yaitu yang pertama, pengenalan khas makanan dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Dan yang ketiga, apa perbedaan dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol dengan yang sudah ada. Adapun tujuan dari karya inovasi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dimsum
dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana perbedaan pangsit dimsum goreng fortifikasi ikan tongkol dengan yang sudah ada. Luaran dari karya inovasi yang telah kami buat yaitu dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Setelah dilakukan penelitian mendapatkan hasil yaitu pada saat proses pengukusan, setelah pengukusan diperoleh hasil tekstur yang lunak dan berwarna kuning keorenan. Namun setelah didiamkan terlalu lama, teksturnya berubah menjadi keras dan ulet. Pada penelitian ini divariasikan secara digoreng mendapatkan hasil yang renyah dan gurih. Pada penelitian ini juga diujikan lama simpan, yaitu dimsum pangsit fortifikasi ikan tongkol yang belum digoreng diuji di ruang terbuka bertahan sekitar 20 jam dengan tekstur kulitnya keras dan isiannya mulai membusuk. Uji lama setelah digoreng disimpan di kulkas hanya bertahan 1 hari saja. Isian dimsum sudah mulai muncul jamur, warna tetap, akan tetapi tekstur pangsit dimsum lebih mengeras dan ulet. Manfaat dari karya inovasi yang telah kami buat yaitu yang pertama, agar masyarakat mempunyai peluang bisnis dengan variasi dimsum pangsit yang berbeda di kalangan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya dimsum pangsit berisikan sayuran dapat menjadi alternatif bagi masyarakat atau seseorang yang tidak suka sayuran. Yang ketiga, masyarakat mampu membuat makanan dimsum pangsit secara baik dan memiliki cita rasa yang enak dengan sajian yang berbeda. Yang keempat, melalui olahan dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol dapat memperbaiki nilai gizi masyarakat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah nilai gizi makanan yang dikonsumsi oleh anak setiap harinya. Namun banyak permasalahan yang ditemukan bahwa anak-anak bahkan usia remaja kurang menyukai sayuran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pengolahan yang bervariasi dan menarik di kalangan anak-anak pada makanan yang dimakan pada setiap harinya. Pada artikel ini, penulis mengemukakan ide untuk membuat inovasi olahan dimsum pangsit goreng yang berasal dari sayuran dengan tambahan ikan tongkol sebagai fortifikasinya. Beberapa sayuran yang digunakan dalam pengolahan dimsum pangsit goreng ini adalah bunga turi, wortel, kentang, dan sebagai fortifikasinya menggunakan ikan tongkol. Setiap sayuran tersebut mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Bunga turi mempunyai beberapa kandungan antara lain alkaloid, tanin, zat besi, zat gula, vitamin A dan B. Sedangkan zat gizi yang terkandung dalam kentang diantaranya karbohidrat, mineral seperti besi, fosfor, magnesium, natrium, dan kalsium, protein, serta vitamin C dan B1. Bahkan ikan tongkol mengandung protein yang tinggi tersusun atas asam amino, lemak tidak jenuh, vitamin A dan D. Zat mineral dengan kandungan dominan adalah seng, selenium, magnesium, dan iodium. Tahap selanjutnya yaitu metode. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pembuatan produk, dan yang ketiga adalah tahap pengembangan, dan yang terakhir survei masyarakat atau analisis bisnis. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti berpikir untuk menemukan makanan yang terkenal pada zaman sekarang. Pada diskusi peneliti muncullah ide dimsum sebagai makanan yang banyak disukai kalangan anak remaja. Kemudian peneliti mencari varian dimsum apa saja yang sudah ada, dan peneliti mencari perbedaan dari dimsum lainnya, terutama pada kulitnya. Peneliti menemukan perbedaan. Kemudian peneliti mencari varian dimsum apa saja yang sudah ada, dan peneliti mencari perbedaan dari dimsum lainnya, terutama pada dimsum kulit lainnya. Peneliti menemukan perbedaan, yakni kulit lainnya itu tidak menggunakan campuran bahan lainnya, sehingga peneliti mencampurkan wortel pada kulitnya, dan peneliti berpikir untuk menemukan variasi pada bagian isinya juga. Kebanyakan dimsum sudah beredar pada masyarakat sekarang menggunakan isian daging ayam dan wortel.
Kemudian peneliti menemukan ide dengan memvariasi isi dimsum dengan sayuran seperti kentang, wortel, bunga turi. Sebagai fortifikasinya, peneliti juga menambahkan ikan tongkol untuk menambahkan kandungan gizi pada dimsum. Yang kedua yaitu tahap cara pembuatan produk. Dalam pembuatan dimsum pangsit goreng, fortifikasi ikan tongkol memerlukan bahan. Yang pertama, bahan pembuatan kulit dimsum yaitu wortel, tepung maizena, tepung terigu, garam, air panas, dan minyak kelapa. Sedangkan untuk isian dimsum yaitu bunga turi, ikan tongkol, wortel, kentang, daun bawang, saus tiram, gula, riko, garam, bawang putih, kaldu jamur, dan juga merica. Untuk tahap pembuatan kulit dimsum, pertama yaitu kupas wortel, lalu potong menjadi 4 bagian, kemudian rebus hingga lunak. Kemudian haluskan wortel menggunakan blender. Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan tepung maizena, terigu dengan takaran masing-masing 3 sendok makan. Siapkan air panas, kemudian campurkan wortel yang sudah dihaluskan, minyak kelapa dan juga garam secukupnya ke dalam wadah adonan tepung. Selanjutnya tambahkan air panas sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan jadi kalis. Selanjutnya bentuk adonan kulit dimsum hingga selanjutnya tahap pembuatan isi dimsum yaitu bersihkan bunga turi dari putik dan juga tangkainya, kemudian cuci bersih. Rebus bunga turi hingga layu. Selanjutnya kupas wortel, daun bawang, kentang, lalu potong cincang hingga kecil. Kemudian suir-suir ikan tongkol yang sudah dikukus. Kupas bawang putih, lalu cincang kecil. Selanjutnya tumis wortel, kentang, daun bawang, bunga turi, dan ikan tongkol menggunakan wajan dan sedikit minyak. Kemudian tambahkan gula, saus tiram, garam, merica, kaldu jamur, riko, dan juga daun bawang secukupnya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil ditumis hingga bahan isian menjadi kental. Kemudian angkat dari wajan. Untuk pembuatan dimsumnya yaitu siapkan kulit dimsum yang sudah dipipihkan, lalu taruh isian secukupnya di atas kulit dimsum dan bentuk menyerupai dimsum. Lalu lakukan secara berulang hingga adonan habis. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Untuk mengembangkan dan produk dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol dalam rencana tindak lanjut, kami akan melakukan beberapa pengujian. Di antaranya yang pertama uji kandungan gizi, yaitu untuk mengetahui kandungan gizi apa saja yang terkandung dalam produk dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol yang telah dibuat. Yang kedua ada uji lama simpan, yaitu untuk mengetahui berapa lama ketahanan produk dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol yang telah dibuat. Rencana yang dilakukan dalam pengujian ini dengan menyimpan produk dalam ruang terbuka dan juga kulkas. Yang ketiga ada uji organoleptik, yaitu untuk mengetahui daya penerima terhadap produk dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol. Dalam rencana pengujian ini dengan meminta beberapa masyarakat untuk mencicipi dari produk tersebut. Selanjutnya masyarakat akan diminta untuk menilai produk terkait dengan rasa, warna, tekstur, dan juga aroma. Dan yang terakhir ada tahap survei masyarakat atau analisis bisnis. Pada rencana tindak lanjut, pada survei masyarakat dan analisis bisnis akan melakukan survei pada masyarakat terkait produk dimsum pangsit goreng fortifikasi ikan tongkol yang telah dibuat. Dengan adanya survei ini bisa dilihat seberapa besar masyarakat yang tertarik dengan produk tersebut dan masyarakat juga bisa menilai dari produk yang telah dibuat. Selanjutnya setelah mendapatkan penilaian dari masyarakat dan banyak masyarakat yang tertarik, pada alternatif selanjutnya bisa digunakan untuk bisnis, misalnya dikemas dan diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu dimsum. Jadi dimsum merupakan makanan tradisional yang populer di Cina. Dilihat dari segi bentuk, rasa, dan juga variasinya. Dimsum sendiri berasal dari istilah bahasa Kantonis yang memiliki arti makanan kecil, sedangkan pada bahasa Mandarin disebut diasin yang berarti sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Dimsum ini biasanya dihidangkan dengan porsi yang kecil dan sedikit pada kukusan bambu yang isinya hanya 3-4 buah. Tujuannya agar mudah untuk disantap. Sedangkan tujuan diletakkan pada kukusan bambu yaitu agar dimsum tetap hangat. Semakin pesatnya perkembangan dimsum hingga akhirnya sampailah dimsum di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun juga banyak yang tertarik sehingga dapat dinikmati hingga sekarang. Dimsum terbagi menjadi 2 varian yaitu manis dan juga asin. Namun dimsum manis tidak begitu banyak, sedangkan dimsum asin kini dikembangkan menjadi berbagai varian seperti siomay dan juga pangsit. Karena lidah masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan orang Cina, maka ada sedikit perbedaan pada dimsum yang dibuat. Beberapa teknik memasak yang biasa digunakan dalam pembuatan dimsum yaitu dengan menggoreng atau mengukus. Dari uraian di atas, maka dibuatlah inovasi dimsum pangsit goreng karena sebagian besar masyarakat Indonesia suka terhadap makanan yang digoreng.
Selain itu, dimsum pangsit ini menggunakan beberapa sayuran sebagai variasi baru yang biasanya menggunakan seafood karena Indonesia memiliki beragam sayuran yang dapat difortifikasikan pada jenis olahan makanan, di mana juga mengandung vitamin dan juga gizi yang baik bagi sistem metabolisme tubuh. Dimsum pangsit ini menggunakan sayuran wortel sebagai bahan fortifikasinya pada pembuatan kulit dimsum, dan isian dari dimsum menggunakan bunga turi dan juga ikan tongkol sebagai penambah nilai gizi. Digunakannya bunga turi itu sebagai isian karena banyak masyarakat mengolahnya hanya menjadi lalapan atau sayur pada pecel. Proses pembuatan dimsum tadi sudah dijelaskan di awal, jadi bisa dilihat hal unik yang membedakan dengan produk lain. Hal unik yang membedakan dari dimsum yang lain yakni pada dimsum saat ini basah, sedangkan pangsit dimsum dari penyajian ini dihidangkan secara goreng. Dilihat dari kulitnya, kita variasi dengan tambahan dari wortel, sedangkan dilihat dari sisi isiannya yang biasanya hanya menggunakan daging ayam dan wortel, pada penelitian ini kita variasi dengan sayuran dan fortifikasi ikan tongkol. Manfaat bagi masyarakat. Sebagai peluang bisnis bagi masyarakat, usaha bisnis dimsum ini cukup menjanjikan. Itulah mengapa saat ini banyak orang yang mencoba untuk menjual dimsum, karena semua orang bisa mengonsumsinya, menjadikan usaha ini sangatlah lebar. Jika membutuhkan target penjualan khusus, maka anak muda adalah sasaran yang tepat. Alasan lain dari banyaknya orang yang berminat pada usaha ini adalah karena faktor modal. Memulai usaha dimsum dinilai tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Sebagai alternatif bagi masyarakat yang kurang makan sayur untuk mengonsumsinya, memperbaiki nilai gizi masyarakat. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam usaha ini yaitu dengan promosi usaha melalui door-to-door atau menjual produk kepada konsumen secara langsung. Selain itu, promosi juga dilakukan secara online melalui media sosial. Peluang bisnis digemari oleh masyarakat dan belum ada pesaing dengan produk yang sama. Rencana tindak lanjut dan kendala. Rencana tindak lanjut menyempurnakan bentuk dan uji kandungan gizi yang terdapat pada pangsit dimsum. Kesulitan atau kekurangan membuat kulit dimsum, membuat bentuk dimsum yang sama persis seperti yang dijual di pasaran. Anggaran dana. Yang pertama, wortel 1/4 3.000, ikan tongkol 6.000, bunga turi 3.000, tepung terigu 1/4 3.500, tepung maizena 7.000, kaldu jamur 5.000, roiko 5.000, garam halus 2.000, kentang 1/4 3.000, telur 1 butir 2.000, dan yang terakhir daun bawang 2.000, dengan total anggaran dana yakni 41.500. Kesimpulan, dimsum merupakan makanan tradisional yang populer di Cina, dilihat dari segi bentuk, rasa, warna, dan variasinya. Dimsum ini biasanya dihidangkan dengan porsi yang kecil dan sedikit pada kukusan bambu yang isinya hanya 3-4 buah. Tujuannya agar mudah untuk disantap, sedangkan tujuan diletakkan pada kukusan yang bambu yaitu agar dimsum tetap hangat. Proses pembuatan dimsum pangsit goreng ada 3 tahap. Tahap pertama, pembuatan kulit dimsum yang difortifikasikan dengan wortel. Tahap kedua, pembuatan isian atau topping dimsum seed. Dan tahap ketiga, pembuatan dimsum seed goreng fortifikasi bunga turi dan ikan tongkol. Hal unik yang membedakan dari dimsum yang lain yakni pada dimsum saat ini basah, sedangkan pangsit dimsum dari penelitian ini dihidangkan secara goreng. Dimsum ini divariasikan dengan sayuran agar menambah nilai gizi. Kesulitan atau kekurangan pembuatan dimsum antara lain membuat kulit dimsum, membuat bentuk dimsum yang sama persis seperti yang dijual di pasaran.